Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah telat bayar 91 hari di SPayLater. Yang mana SPayLater itu merupakan salah satu produk dari Shopee. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Shopee yang menawarkan pinjaman secara tunai ataupun menawarkan kredit barang elektronik. Nah, buat kalian yang penasaran, silahkan disimak video sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semuanya. Dan apa saja yang terjadi ketika telat bayar 91 hari di SPayLater tersebut. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih selalu mensupport dan mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian diberi balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kalian di dunia ini. Amin ya Allah ya amin. Dan saya ucapkan selamat pula buat kawan-kawan yang sampai saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, karena ternyata faktanya orang-orang yang gagal di pinjol hidupnya lebih baik, hidupnya lebih berkah tanpa riba pinjaman online. Oke, telat bayar 91 hari di SPayLater ini merupakan salah satu hal yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang saat ini menggunakan Shopee PayLater, di mana ada yang menanyakan apakah telat bayar 91 hari tersebut pernah didatangi DC lapangan atau bill collector. Apakah ketika telat bayar 91 hari ini masuk selik OJK, dan berbagai macam pertanyaan yang muncul yang sering membuat ketakutan dari nasabah-nasabah SPayLater tersebut. Padahal sebenarnya fakta yang terjadi itu, ketakutan tersebut timbul dari pikirannya sendiri. Jadi yang terjadi itu kan belum tentu, yang ditanyakan itu belum tentu terjadi. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran, silahkan disimak baik-baik video ini, dicerna, dan jangan sampai kalian salah menafsirkan, jangan sampai kalian salah menanggapi. Apalagi orang yang baru menonton hanya 2 detik, 3 detik langsung berkomentar. Mereka tidak akan tahu isi dari video ini, mereka hanya berkomentar, dan ternyata komentar yang dituliskan tersebut justru dibahas di video ini. Jadi baiknya disimak sampai selesai. Itu adalah salah satu cara agar kalian mendapatkan informasi, agar kalian tidak salah berkomentar. Oke, langsung saya tampilkan di layar. Surat peringatan pengingat tagihan SPayLater yang telah jatuh tempo. Yang terhormat Bapak Ibu nasabah, akun SPayLater Anda memiliki tagihan sebesar Rp86.393 yang telah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2024 dan telah terlambat selama 90 hari. Berikut detail pinjamanmu yang telah jatuh tempo. Pokok terhutang Rp712.529, bunga terutang Rp22.516, denda terutang Rp111.348. Mohon lakukan pembayaran melalui aplikasi Shopee dan jaga nilai kreditmu. Abaikan email ini jika Anda telah melakukan pelunasan. Terima kasih. Salam PT Commerce Finance. Email atau surat elektronik ini merupakan surat peringatan kepada Bapak, Ibu, atau saudara sebagai bagian dari upaya PT Commerce Finance untuk melakukan penagihan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itulah teman, telat bayar 90 hari di SPayLater ternyata hanya sebuah reminder mengingatkan perihal tagihan Anda yang belum dibayarkan sampai telat bayar 90 hari tersebut. Dan apakah ketika telat bayar 90 hari didatangi DC lapangan atau bill collector? Menurut informasi dari orang yang mengirimkan email ini, dari orang yang gagal bayar 90 hari di SPayLater ini tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Jadi kalian gak usah takut yang saat ini menunggak di SPayLater. Mungkin ada yang telat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dengan nilai nominal utang berbeda-beda. Ada yang utangnya 2 juta rupiah, 5 juta rupiah, 10 juta rupiah. Tidak usah panik, jangan dulu memikirkan tentang DC lapangan, karena belum tentu Anda itu dikunjungi oleh DC lapangan. Seperti ini yang telat bayar 91 hari dengan nilai utang sekitar 846.393 tidak pernah dikunjungi oleh bill collector ya.
Lalu apakah Shopee ini masuk Slick OJK? Nah, ini informasinya. Ini kawan-kawan ya, semua pinjaman online itu sekarang berusaha, berupaya agar terkoneksi dengan Slick OJK. Paling tidak, walaupun tidak terkoneksi dengan Slick OJK, tetapi nama-nama nasabah yang kredit macet itu tercatat di FDC atau Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending, sehingga kedepannya ada kemungkinan ketika kalian meminjam uang lagi di pinjol yang lain tidak akan disetujui apabila riwayat kredit macet di pinjol yang lainnya atau di pinjol sebelumnya sudah betul-betul telat bayar yang lebih dari 90 hari. Biasanya seperti itu ketika meminjam lagi di pinjolnya yang tidak di ACC, kecuali meminjam uangnya di pinjol yang ilegal, yang mungkin bisa saja walaupun data kita udah kredit macet di pinjol yang lain atau di pinjol yang legal, di pinjol ilegal itu bisa saja dicairkan, karena tujuan pinjol legal dan ilegal itu sebenarnya mereka itu ngasih pinjaman di awal, tapi setelah itu nasabahnya akan perlahan-lahan dimiskinkan tanpa sadar ya. Nasabahnya itu tidak akan menyadari bahwa dia itu ketika menggunakan aplikasi pinjol, mau Shopee, mau Akulaku, mau pinjol yang lain, perlahan-lahan akan dimiskinkan jika terus dirawat utang tersebut ya. Utang di pinjol itu jika dirawat maka akan berpotensi membuat nasabahnya menjadi miskin tanpa menyadarinya. Apalagi orang yang sudah berutang di beberapa pinjol, mereka itu akan malu berterus terang pada orang-orang sekitar, orang-orang yang ada di rumahnya, saudaranya, keluarganya, pasangannya akan malu berterus terang bahwa dia itu punya utang di pinjol. Padahal orang-orang yang berutang itu sekarang banyak, dimanapun orang banyak yang berutang, baik itu di bank konvensional, di leasing, di bank emok, dimanapun banyak yang berutang. Cuman kenapa berutang di pinjol itu banyak nasabahnya yang merasa malu untuk berterus terang, sehingga ketika ada penagihan yang menyampaikan bahwa akan didatangi DC lapangan, timbullah ketakutan yang luar biasa. Takut DC lapangan tersebut datang, sebenarnya bukan takut dia atau DC lapangan, tapi takut utangnya diketahui oleh orang-orang terdekat. Misalkan takut diketahui oleh pasangannya, takut utangnya diketahui oleh orang tuanya atau orang yang tinggal satu rumah dengan dia. Itu fakta, sehingga ketakutan terbesar tersebut karena tidak kuat mental itu bisa berpotensi membuat orang jadi depresi, stres, dan akhirnya sampai ada yang mengakhiri hidup. Seperti beberapa waktu yang lalu kita tahu di Tangerang Selatan itu ada satu keluarga meninggal dunia karena terjerat utang pinjol, dan itu karena dia menakut-nakuti diri sendiri dengan selalu mensugesti pikirannya dengan menuruti dan mencerna apa yang disampaikan oleh DC pinjol yang dikirimkan melalui penagihan chat WhatsApp, melalui email atau SMS. Sehingga karena terus dipikirin, terus dibikin ketakutan, akhirnya depresi dan mentalnya tidak kuat dan hilang akal sehat sampai mengakhiri hidup. Jangan sampai terjadi pada kawan-kawan yang saat ini masih mempunyai utang di pinjol. Gagal bayar adalah solusi terbaik daripada kalian terus-terusan gali lubang tutup lubang karena takut didatangi DC lapangan. Jangan sampai membayar utang pinjol itu dengan membuat utang baru, dengan gali lubang tutup lubang, dengan terus-terusan mencari dana talangan seperti yang selalu disarankan oleh DC pinjaman online seperti Shopee juga ya. Ketika kalian telat bayar 90 hari di Shopee, dan jika ada DC lapangan yang menyarankan untuk segera melakukan pembayaran dengan mencari dana talangan, jangan pernah dilakukan ya. Anda tidak mampu bayar, solusinya gagal bayar. Relakan, ikhlaskan data-data Anda, mungkin nantinya akan di blacklist dan Anda tidak bisa meminjam uang lagi di pinjaman online yang lain. Ambil sisi positifnya aja. Jika kalian sudah di blacklist, tidak bisa meminjam uang di pinjol, itu adalah hal yang terbaik untuk hidup kalian. Itu teguran dari Allah agar kalian berhenti dan tidak meminjam uang riba lagi di pinjaman online. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang mempunyai utang di Shopee, tidak usah takut ya. Hadapi saja jika memang nantinya ada resiko yang terberat ya. Kalian ikhlaskan bahwa kalian itu sudah menyatakan tidak mampu bayar lagi. Jangan memaksakan membayar, jangan sampai menjual-jual aset, jangan sampai menggadai-gadaikan barang milik Anda. Gagal bayar solusi paling simpel, paling mudah. Ketika sudah dilewati, kalian akan tahu ternyata gagal bayar itu tidaklah sulit seperti yang kalian pikirkan. Oke, itu adalah ada nasabah yang telat bayar 91 hari, tidak pernah didatangi DC lapangan dan tidak pernah terjadi hal-hal yang menakutkan. Fokus saja dengan apa yang Anda lakukan, fokus saja dengan apa yang saat ini sedang Anda kerjakan.
Jika memang Anda mendapatkan peluang rezeki, kejarlah rezeki tersebut agar kalian terjauh dari riba pinjaman online dan mendapatkan rezeki yang lebih berkah, rezeki yang lebih halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, dan buat kawan-kawan yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun di dunia ini, baik itu kesulitan menghadapi permasalahan rumah tangga Anda, kesulitan menghadapi segala macam perekonomian, segala macam permasalahan utang piutang, semoga Allah segera memudahkan urusan Anda, semoga Allah segera memberikan solusi pada Anda agar dilepaskan dari segala macam permasalahan tersebut. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.